Ya, oke. Jadi sebelum kita melihat alat-alat ataupun platform-platform yang kita gunakan ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi memang benar bahwa tadi dari contoh-contoh kita bisa melihat jika kita ingin membuat satu produk media itu seperti yang dikatakan di pengantar tadi tidak bisa menggunakan hanya dengan satu alat AI saja. Karena dari contoh-contoh yang kita lihat atau kita sampaikan tadi itu kita menggunakan beberapa AI ya baik itu audio, video ataupun grafis untuk bisa membuat satu produk yang benar-benar bisa siap untuk didistribusikan itu tadi. Nah, untuk yang alat yang pertama ya atau platform yang pertama kita menggunakan Bing.com atau Create. Nah, ini adalah sifatnya untuk mengenerate gambar yaitu dari teks. Kemudian kita ngetikkan promptnya apa yang kita mau mendeskripsikan gambar yang akan kita generate itu seperti apa. Yang jelas semakin lengkap style ataupun promptnya itu tadi akan menghasilkan gambar yang lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, ini dari Bing kita lihat lebih dalam lagi ada kalau kita perhatikan di sini ada bulatan kuning. Nah, ini merupakan token untuk Boost Quickly. Jadi Boost Quickly ini bagaimana kita mengenerate gambar dengan waktu yang singkat gitu. Kita mengetikkan prompt terus kemudian gambarnya keluar. Nah, terus bagaimana kalau token ini habis gitu? Kita masih bisa gitu mengenerate gambar tapi waktunya tidak secepat ketika kita masih mempunyai token Boost Quickly ini tadi gitu. Jadi token ini akan terus setiap hari ya, setiap hari akan diperbarui. Nah, kalau habis tenang saja, kita masih bisa mengenerate gambar tapi memang tidak secepat ketika memiliki token itu tadi. Nah, ini hasil dari generate gambar, contohnya ya, contohnya hasil kita mengetikkan prompt terus kemudian di-generate seperti ini. Terus, nah ini promptnya ya, kita bisa lihat di sebelah kanan, kita mengetikkan prompt bagaimana ini adalah peristiwa ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dan juga mengenadah ke langit ya, memberkati roti, kemudian membuat mujizat, akhirnya bisa memberi makan 5.000 orang ini tadi dengan format-format ataupun dengan uh, ini ya, style prompt yang baik dan kemudian akan menghasilkan gambar yang ada di sebelah kiri. Nah, selanjutnya itu ideogram, sejenis dengan Bing Image Generator. Platform ini juga alat yang digunakan untuk mengenerate gambar. Nah, di sini beberapa hal yang menarik itu kita bisa mengenerate gambar itu tak terbatas, walaupun memang kecepatannya tidak terlalu cepat. Kira-kira 5 sampai 15 detik untuk 4 gambar dari satu prompt generate. Nah, berikut hasil dari contoh dari hasil generate ideogram di bagian yang kiri, di mana Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan. Tapi dari platform ini yang perlu kita perhatikan, kalau kita menggunakan akun yang gratis, dalam sehari kita hanya bisa melakukan 25 kali prompting dengan kira-kira 100, hampir hampir 100 gambar. Nah, limitasi ini masih bisa kita gunakan dengan baik jika kita bisa membuat prompt yang baik juga. Nah, selanjutnya kedua alat ini akan lebih baik kalau kita menggunakan bahasa Inggris dalam proses promptingnya. Kalau untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang kesulitan dalam bahasa Inggris, mungkin bisa gunakan bantuan DeepL atau Google untuk mentranslate dari bahasa yang kita gunakan ke bahasa Inggris. Nah, ini Adobe Flash adalah alat yang sangat baik juga ya. Maksudnya salah satu alat yang baik dan sangat powerful sekali karena di dalamnya itu ada beberapa AI yang bisa menolong kita. Nah, ini contoh-contohnya baik generate ataupun text to image, text effect dan masih banyak lagi. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa explore ya karena ini kita akan memberikan contoh-contohnya saja. Nah, untuk ini sama, jadi kita mengetikkan prompt yang disediakan ya, maksudnya di Adobe Firefly ini disediakan button untuk kita typing prompt. Nah, di situ kita bisa mengetikkan sama ketika kita mengalami kesulitan dalam mengetikkan promptnya, bisa menggunakan yang disampaikan Mas Pio tadi, AI Translator juga. Jadi itu bisa menolong kita untuk membuat prompt yang bisa lebih baik lagi gitu dengan bahasa bahasa Inggris yang lebih baik. Ya bahasa Indonesia bisa, tapi hasilnya mungkin tidak sebaik menggunakan bahasa Inggris itu tadi. Nah, untuk Adobe Firefly sendiri sama. Jadi kita mengetikkan prompt tentang Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang kepada banyak orang. Nah, ini adalah hasil dari generate kita dan ini adalah promptnya. Jadi kita
mencoba prompt yang singkat tapi bisa menghasilkan gambar yang cukup baik. Tapi lagi-lagi ketika semakin lengkap promptnya ya, semakin lengkap promptnya maka hasilnya akan jauh lebih baik, jauh lebih spesifik lagi seperti apa yang kita inginkan mengetikkan di prompt itu tadi. Nah, sebelum masuk ke Canva, untuk yang Adobe Firefly ini ada beberapa fitur tambahan yang bisa kita gunakan. Jadi contoh di bagian setelah kita generate gambar, terus nanti ada bottom edit. Nah, di bagian kanan nanti ada beberapa toolbar yang kita bisa gunakan untuk mengedit gambar atau hasil generate gambar yang ada. Baik memberi filter atau menentukan jenis art yang mau kita pakai, fotografi atau gambar digital. Selanjutnya kita masuk ke platform yang terakhir yang pasti kita sering gunakan atau cukup umum untuk saat ini gunakan untuk proses media, yaitu Canva. Nah, untuk Canva sendiri, untuk yang gratis memang banyak limitasinya, tapi untuk penggunaan secara umum, untuk kebutuhan pembuatan PPT, untuk membuatan quote, untuk infografis, video singkat, itu masih bisa kita gunakan. Nah, apalagi kalau kita bisa upgrade ke fitur premium atau yang non-profit. Nah, untuk yang non-profit dan premium untuk saat ini mungkin masih ada limitasi. Limitasinya adalah kita bisa melakukan 500 kali untuk generate gambar dan 50 kali untuk generate video. Ini dalam sebulan. Jadi total ini bisa kita manfaatkan dengan maksimal dalam proses pembuatan konten kita. Nah, ini contoh salah satu penggunaan AI dalam Canva. Yang ini adalah penggunaan AI untuk generate gambar. Jadi kita ketikkan prompt yang sama, cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, kemudian kita generate. Nah, di bagian generate ini, di bagian bawah, di bagian detail itu seperti Adobe Firefly, ada beberapa fitur tambahan yang menolong kita untuk menentukan style. Mau kita gambar art atau fotografi, mau style yang watercolor, atau yang crayon, atau yang lain-lainnya. Nah, setelah itu, apakah selesai di sini? Di Canva ada beberapa AI lagi yang bisa kita gunakan untuk membuat gambar generate yang dihasilkan tadi lebih menarik lagi. Dengan cara kita mengklik gambarnya, kemudian akan kita klik edit foto, kemudian akan muncul Magic Studio. Nah, Magic Studio ini kita bisa gunakan untuk memanipulasi gambar yang ada untuk kebutuhan kita. Salah satunya contoh, ini gambar dari persegi, kita membuat menjadi persegi panjang untuk ukuran slide. Kita tinggal gunakan Magic S Pen, dan gambar itu akan menjadi lebih panjang. Di sini ada 4 variasi yang bisa kita pilih, yang kira-kira hasil generate AI-nya itu masih bisa kita tolerate. Nah, di sini saya pilih yang ini, tapi di gambar yang ini kita masih punya masalah, yaitu ada beberapa objek yang mengganggu di bagian kanan dan kiri. Nah, kita bisa gunakan Magic Eraser untuk menghapus objek-objek yang kita tidak perlukan. Nah, AI yang selanjutnya yang mungkin juga menolong untuk proses media yaitu Magic Edit. Nah, Magic Edit ini adalah AI yang kita bisa gunakan untuk merubah objek. Contoh tadi di sini ada beberapa ikan dan roti, kita mau tambahkan sayur. Mungkin ini tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, tapi ini untuk contoh saja. Kita tambahkan sayur di sini dengan cara kita brush, kemudian kita type prompt yang kita type prompt yang isinya adalah gambar apa yang mau kita tambahkan di gambar yang ada ini, kemudian kita generate dan dia akan hasilkan beberapa opsi gambar yang kita bisa gunakan. Nah, demikianlah presentasi penggunaan AI dari tim Sabda Resources, kiranya ini dapat menolong.